satu grup berarti kita klik di grupnya seperti ini. Kalau satu total semua pemrograman berarti kita klik di masjid. Nanti ada centangan semua ini. Kalau satu persatu ya diklik seperti ini, kemudian tekan shift, kemudian diklik. Maka dia kena semua. Ya kalau pakai shift ya. Akan berbeda kalau misalnya ini kemudian kita tekan kontrol. Ini 2. Jadi yang diklik saja itu kalau kita tekan kontrol. Kalau tekan shift berarti semua keblok. Terblok semua. Kalau tekan kontrol itu hanya bagian-bagian yang kita klik saja. Misalnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di seri Mastercam X5. Kali ini kita akan membuat sebuah mur spesial ya. Mur spesial. Langsung aja kita buatkan garis bantu dari tengah. Kita klik yang ini. Seperti ini, garis bantunya 25, kemudian ini 15,8. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat arch endpoint dari titik sini sampai sini. Ini sudutnya lingkarannya itu 160. Kemudian ini 150, yang sebelah sini ini 57, ini 57 dari titik sini sampai sini. Oke. 57. Oke. Kemudian di sini ini kita buatkan M8125 berarti 6,9 ya, atau 6,8 boleh. 6,9. Oke. Tekan shift, kemudian garis bantunya kita klik untuk dihilangkan. Jadi kalau kita tekan klik gitu ya. Ini kalau ditekan shift klik, oh enggak mau. Nah, oke. Seperti ini. Ini radiusnya 1. Ini seperti ini. Oke. Ini yang akan kita masinin hasilnya seperti ini. Kemudian benda asalnya itu ukurannya di sini. Ukurannya itu 40 sama 23,4. Oke. Ya bebas ya. Intinya kita akan punya benda kerja seperti apa itu yang kita bikin. Oke. Kita tampilkan isometrik. Ini agar lebih jelas, ini kita buatkan 3 dimensinya. Klik seperti ini, kemudian plus, diklik, oke. Arahnya ke bawah semua. Murnya itu nanti direncanakan 7,5 ketebalannya. Grade body, oke. Jadi seperti ini nanti. Oke, kita tampilkan wireframe. Kita tentukan dengan ini. Kalau misalnya ini tidak keluar ya, manage list, kemudian cari yang ini, vertical machine ya, VMC MMD5, add, oke. Kemudian kita pilih ini ya, VMC MMD5, atau boleh yang ini, VMC, kemudian MMD, ini boleh. Atau pakai default juga tidak masalah. Stock setup, all entities, oke. Jadi benda kerjanya itu hasilnya seperti ini ya. Kemudian sudah kita jadikan ini. Oke. Build toolpath kita gunakan 2D high speed ini.
pemakan samping. Nah, kayak gini mungkin ya, pakai ini under. Oke. Oke, konturnya itu adalah ini, klik gini ya, klik di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau dinamik kontur itu nanti seperti ini. Kita pilih yang dinamik core mill ya, karena yang bagian sampingnya ini nanti habis. Toolnya kita pakai yang tersedia 8, kita pakai 8 karena ini baja ya, kita pakai yang agak pelan sedikit. Kemudian ini per toolnya itu 0,02 lah, katakan seperti ini. Ini berarti dia lebih tinggi lagi atau berapa ya, 3000. 40, 2500 lah. Ya, cukupan plang rate-nya, karena kalau dia turun ya, dia turun itu khawatirnya nanti nabrak. Kita pakai yang 70 aja, tergantung dari kemampuan pahatnya. Oke, cutting parameter pemakanan sampingnya 0,5. Kemudian stop to lift-nya kita sisakan 0,2. Floor-nya nggak ada. Oke. Depth cut-nya nggak perlu. Ini kita pakai 15, nggak tinggi-tinggi. Ini kita pakai 3 cukup. Top stop min 7,5. Oke. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini di samping seperti itu. Kita lihat hasilnya. Ya. Kita rubah di sini geometrinya ya. Kita chain all aja. Chain pertama itu adalah ini, kemudian plus ini. Yang ini. Yang kedua tadi yang kita pilih yang awal tadi. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Oke, sudah benar. Jadi gerakannya dari samping ya. Dari samping. Dan pemakanannya 0,5 ke samping. Oke. Sudah. Kemudian ini kita finishing. Kita finishing dengan kontur. Kontur dari sini ya. Ini, oke. Kita pakai tetap. Toolnya ini sama. Ini mungkin kita turunkan 150. 1800 berapa? 0,02 cukup. Sama 70. Kemudian in out. Oke. Multipass ya. Rafi 0,1. Spesi sorry. 2 kali 0,1. Number of finish 2. 0,01.
min 7,5 kedalaman pemakanannya. Ini 3. Ini kita pakai 15. Oke. Kita lihat hasilnya dia ada di dalam ya. Kalau kita perhatikan ini dia di dalam. Kita rubah parameternya dengan merubah dari ini ya, komputer ini ke sisi right. Stop to leave-nya 0. Oke. Sebentar, ini hasilnya seperti ini. Tadi nggak klik ya, sorry. Oke. Kalau kita lihat semua, waktu yang diperlukan itu adalah 11 menit. Oke, cukupan. Karena banyak kerasnya. Oke, ini sudah. Kita tambahkan lagi klik kanan grup toolpath ya. Ini kita kasih nama. Jadi ini diklik seperti ini ya. Diklik lagi. Agak ada jedanya sedikit. Ini for dan tab. Enter. Kita turunkan ini. Kita pakai kontur saja pada lingkaran ini. Oke. Toolnya kita pakai 6. Oke. Kemudian cutting parameter kita pakai ramping. Toolnya ini 150. Ini 50 karena dia ke bawah itu ada tekanan ya. Ini sampai tembus. Oke, 0,2 cukupan. Out tidak diperlukan. Kemudian multipass nggak diperlukan. Ini sampai dengan kedalaman min 8 ya, min 8 biar nanti tembus. Oke. Sudah. Nah, ini kita lihat gerakannya nanti turun. Nah, seperti itu. Turun terus. Ramping. Ini harus pakai coolant ya. Kalau enggak itu nanti dia terbakar. Oke, tembus. Kemudian tabnya ini kita tambahkan di sini dari drill, kemudian pilih ya, di tengah situ. Oke, pilih tab, cutting parameter, pilih yang tab ya, ini tab, kemudian toolnya kita pakai yang tab ini. Oke, dari 8 sampai 1,25 ya, dari 8,00 sampai 1,25 tabnya. Oke. Kemudian yang perlu kita atur itu cuma di daerah sini aja. Misalnya kecepatan putarnya itu 100, nanti dia akan menghitung sendiri. Berarti bit rate-nya dia 125. Kalau misalnya ini terlalu cepat ya kita pakai 50 atau berapa terserah. Kemudian linking parameter ini
bisa langsung kita tembuskan sampai dengan 9. Retract 15 cukup, top of stock 0. Oke. Yang lainnya kayaknya sudah. Oke. Jadi kita lihat di sini kira-kira tabnya sudah benar apa enggak. Oke, dia sudah persis di tengah-tengah ya. Oke, memang tampilannya dia seperti ini, tapi dalam kenyataannya dia berputar ya. Putar kemudian putar balik naik. Oke, kalau kita lihat secara keseluruhan nanti jadinya seperti ini. Oke. Nah, gerakannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin ya membuat G-code-nya hanya salah satu aja. Kayak gini kan port and tab, sedangkan nmil yang dipakai itu kan beda. Ini nmil, kalau ini tab ya, itu akan berbeda. Gimana kalau misalnya kita hendak cuma yang dibutuhkan tabnya saja? Ya ini dipastikan ya, diklik cuma salah satu aja ini. Ini kan cuma centang satu ini. Berarti nanti yang didapatkan G-code-nya itu hanya tab ini saja. Kalau misalnya pengen dua-duanya ini, ya berarti ini diaktifkan dengan cara ketika salah satunya sudah ada centang ini, tekan shift kemudian ini diklik, itu dua-duanya hijau, ini ada centang hijau, atau dari grupnya ini. Jadi misalnya kayak gini, ini dua-duanya ini kena, ini dua-duanya kena, ada centangnya ya. Kalau semuanya berarti langsung diklik di mesin grup, ini nanti semua akan didapatkan G-code-nya. Nah sekarang kalau misalnya kita cuma satu aja, ya ini ya, kayak gini diklik kayak gini. Nah misalnya ini satu aja, kita bisa langsung G1 seperti ini, akan muncul seperti ini ya. Not all operation, nggak semua operasi yang ada di sini didapatkan G-code-nya. Post all, apakah semuanya didapatkan G-code-nya? Di post semua? Jawabnya no. Itu kalau misalnya kita hanya satu ini saja. Kalau semua berarti ya jawabnya yes. Hanya saja ketika kita melihat di sini, ini kan tadi parameternya ini dia menggunakan tool 8 ya. Toolnya itu 8. Kita lihat di sini. Yang ini. Yang ini toolnya dia tetap pakai 8. Ini kan berarti kan dia nggak perlu berubah. Nmil-nya kan nggak perlu berubah ya. Nmil-nya. Berbeda dengan ini. Yang sini. Ini dia pakai 6 kemudian dia pakai tab. Kalau ini misalnya kita hendak menjadikan satu bagian program, maka dipastikan di sini parameternya ini dipastikan ada pergantian tool ya, ada pergantian force tool change. Ini kemudian bisa kita kasih komen di sini, ganti tool diameter 6 dengan tab 8 kali 1,25 agar kita ingat kan gitu ya, agar kita ingat. Jadi nanti kalau misalnya ini kita aktifkan dua ini dan kita dapatkan G-code-nya, ini jawab no ya, karena yang atas kita nggak dapat, kita nggak perintah untuk G-code. Kita lihat nanti misalnya ini ya. Oke. Akan ada perintah untuk pergantian tool di sini. Next tool kita lihat ini ya, M6. Lah ini M6. M6 itu pergantian tool. Kemudian T-nya ini disamakan dengan yang ada di mesin.
Jadi misalnya tool itu kita taruh di magazine berapa, kita pastikan toolnya sama. Misalnya tool nomor 3 ya, berarti ini diganti nomor 3. Kemudian misalnya kalau tool yang ini misalnya nomor 4 ya, ini diganti nomor 4 untuk tool yang ini. Intinya kita harus mengeditnya. Oke. Mana tadi? M6 ini ya, M6. Oke. Kemudian perbedaan antara default dan user ya. Kita tadi kan milih yang ini, kemudian user ini ya, yang telah kita manage list tadi, yaitu Axis VMC MMD5. Kalau misalnya kita pakai default, perbedaannya itu di sini G-code itu nanti akan menghasilkan A0 ya. Di sebelah sini nanti akan ada A0, itu yang harus kita hapus untuk sumbu yang keempat. Tapi kalau kita pakai yang ini ya, dari user ini, maka di sini G-code-nya ini tidak ada tulisan A0. Itu perbedaannya, perbedaan antara menggunakan mesin mill type default dan yang user. Ini kalau misalnya yang kita pakai itu salah satu dari ini ya. Jadi ini tersedianya ini HAS, Axis, HMC, VMC. Nah ini dua ini. Ada 3. Mana? Oh ya, ini sudah di sini. Kalau misalnya kita hapus ya, ini di remove. Di remove itu bisa. Di remove kayak gini, nanti dia akan balik ke sini. Oke. Tapi karena ini tadi kita pakai ya, kita cancel aja. Kalau oke, setuju dengan permintaan seperti ini ya, kita klik oke. Ini kalau menyatakan setuju ini. Ini saya cancel aja. Jadi itu ya perbedaan antara menggunakan mesin default dan mesin user. Ini ya, mill default dan mill user. Kemudian tadi kita sudah bahas bagaimana kalau kita mendapatkan G-code dari satu perintah ini saja atau secara keseluruhan. Satu grup berarti kita klik di grupnya seperti ini. Kalau satu total semua pemrograman berarti kita klik di mesin. Nanti ada centangan semua ini. Kalau satu persatu ya diklik seperti ini, kemudian tekan shift, kemudian diklik. Maka dia kena semua. Ya kalau pakai shift ya. Akan berbeda kalau misalnya ini kemudian kita tekan kontrol. Ini 2. Jadi yang diklik saja itu kalau kita tekan kontrol. Kalau tekan shift berarti semua keblok. Terblok semua. Kalau tekan kontrol itu hanya bagian-bagian yang kita klik saja. Misalnya ini ya, tekan kontrol. Nah ini. Dia bisa 3 bagian ini. Itu kalau kita tekan CTRL di keyboard sama tombol mouse. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saran, monggo di kolom komentar atau di FB saya Usman Hadi. Semoga kesuksesan untuk kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.